Hai, uh, saya akan memperkenalkan speaker kita di acara webinar kali ini. Untuk acara kali ini, speakernya akan ada dua. Yang pertama adalah Pak Sani dan yang kedua adalah Pak Indra. Untuk yang pertama, Pak Sani. Saya akan membacakan speaker background dari Bapak Sani. Beliau adalah Senior Reservoir Engineer di Geotama Konsultan. Beliau merupakan lulusan teknik perminyakan di Institut Teknologi Bandung, dan pada tahun 97 beliau merupakan Junior Reservoir Engineer di ARCO Indonesia. ARCO Offshore Northwest Java Oil and Gas Field, Reservoir Studies for Drilling in Field Wells. Dan pada tahun 2000 hingga tahun 2006, beliau merupakan Reservoir Engineer di BP Indonesia, ONWJ, Oil and Gas Field. Reservoir Studies for Drilling in Field Wells, Water Flood Reservoir Simulation Studies, ONWJ, Tuchila Maya New Gas Cells Project. Dan pada tahun 2006 hingga Februari 2020, beliau menjadi Senior Reservoir Engineer BP Indonesia. Pada tahun Februari 2020 hingga sekarang, beliau merupakan Senior Reservoir Engineer self-employed di Senior RI Konsultan Geotama. Dan Bapak Sani akan menjadi speaker pertama untuk diskusi kali ini. Dan yang kedua adalah Bapak Indra Gunawan. Beliau juga merupakan Senior Reservoir Engineer di Geotama Konsultan. Beliau juga lulusan Teknik Perminyakan ITB, dan pada tahun 97 hingga 2001 beliau merupakan Reservoir Engineer di GeoQuest dan juga Schlumberger Information Solution. Pada tahun 2002 hingga 2005, beliau menjadi Reservoir Engineer di HRT dan juga Schlumberger di Data and Consulting Service. Pada tahun 2005, beliau menjadi Reservoir Engineer Asia Pacific Region di Gaffney, Klein and Associates di Singapura. Pada tahun 2007 hingga 2011, beliau merupakan Senior Reservoir Engineer di Marip Blok 18. Dan pada tahun 2011 hingga 2020, beliau merupakan Senior Reservoir Engineer di BP Indonesia. Dan untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya akan membacakan schedule kita hari ini. Presentasi akan disampaikan oleh pemateri selama 20 menit untuk presentasi pertama, dan dilanjutkan dengan 20 menit lainnya oleh presentasi kedua. Dan setelah itu 13:45 hingga 14:30 akan ada tanya jawab dan juga diskusi. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan kepada Bapak Sani. Selamat datang di webinar kita hari ini, webinar yang diselenggarakan oleh teman-teman student di UI, student chapter SCG, tentang salah satu pekerjaan yang kita lakukan di petroleum industry. Kali ini tentang basic reservoir dynamic model for student. Ada beberapa seri yang dibawakan, webinar yang dibawakan oleh Geotama. Mungkin setelah ini akan berlanjut untuk sesi-sesi tersebut. Presentasi akan dibawakan oleh saya dan Mas Indra. Flowing, mengalir saja nanti dari slide ke slide. Ada beberapa bagian yang saya present dan ada beberapa bagian yang Mas Indra present. Sebelum kita mulai, mungkin saya perlu 1-2 orang input dari teman-teman SCG UI. Ekspektasi dari webinar ini mungkin bisa di moderate. Alif, teman-temannya ada yang bisa ngomong? Ya, Pak. Ada wakil yang bisa menyebutkan ekspektasi dari webinar ini? Partisipan ada yang ingin menyebutkan ekspektasi kalian? Kalau kalian mau, boleh di-unmute saja. Kita lanjut aja ya. Ada Alif? Iya, Pak, saya.
Nggak ada ya? Iya Pak, mungkin tidak ada. Tapi kalau saya sendiri, ekspektasi saya itu sebenarnya kan masih tingkat 2 ya Pak. Jadi saya belum belajar banyak tentang ini. Nah, ekspektasi saya sih sebagai tingkat 2, saya juga berharap kayak walaupun saya belum dapat materi yang lebih tinggi, saya harap saya dapat mengerti materi ini sebagai mahasiswa tingkat 2. Oke, sangat bagus sekali. Jadi dapat bayangan seperti apa nanti materi yang akan kita sampaikan. Oke, seperti sempat saya tinggung tadi, ini adalah kerjaan yang kita lakukan di industri perminyakan, reservoir modeling. Untuk key takeaway keseluruhan webinar ini bisa saya simpulkan dalam satu slide ini. Dynamic model itu adalah pekerjaan teman-teman di reservoir engineer. Reservoir engineer itu adalah bagian dari keilmuan di petroleum engineering selain petroleum production engineer dan drilling engineer. Inti dari pekerjaan di dynamic model itu adalah memodelkan laju alir atau flow dari suatu fluid di media berpori, porous media. Teman-teman di geoscientist, geofisis, geologis akan membuat suatu model tentang reservoir yang berupa frame-nya. Nah, teman-teman di reservoir engineer akan membuat kontennya dan bagaimana itu bisa kita produksikan. Intinya kira-kira seperti itu. Tujuan dari dynamic model adalah tidak lain untuk membuat suatu production scenario. Seperti apa lapangan tersebut akan berproduksi. Dan jika suatu strategi produksi dilakukan, apakah ekonomik atau tidak. Itu kita lihat di situ. Jadi, quick takeaway dari webinar ini kira-kira beginilah. Sebelum kita masuk lebih detail, untuk outline dari keseluruhan webinar diskusi kita hari ini adalah kira-kira seperti ini. Sudah disampaikan tentang dynamic model key takeaway-nya. Speaker intro sedikit diulang, tapi akan lebih cepat, tadi sudah ada di awal oleh moderator. Kemudian saya akan membawakan tentang typical life of field development. Cara tipikal atau general tentang bagaimana suatu lapangan di-develop dan profilnya seperti apa. Kemudian subsurface team di dalam reservoir modeling itu siapa aja. Jadi di dalam industri perminyakan itu ada namanya subsurface team, dan salah satu pekerjaan subsurface team itu adalah reservoir modeling. Siapa aja yang terlibat di situ, dan kemungkinan nanti jika adik-adik berminat untuk berkarir di perminyakan, di mana posisinya, nah, bisa dilihat di sini nanti. Untuk reservoir engineering sendiri akan ada sekelumit tentang cara mereka bekerja dan mencari solusi. Dan ini adalah tentang workflow modeling itu sendiri, mulai dari pekerjaan static model dari teman-teman geoscientist, dioper ke jadi dynamic model di reservoir engineer. Masuk ke dynamic modeling sendiri akan dibahas detail tentang parameter-parameter apa saja yang membangun model tersebut. Ini porsinya masih indah nanti. Juga akan dibahas mengenai risk dan uncertainty. Suatu analisa yang kita lakukan di suatu studi perminyakan karena kita sangat erat hubungannya dengan hal-hal yang uncertain. Kemudian dilanjutkan dengan forecasting dan economic. Hasil dari dynamic model yang kita dapat tadi, kita lakukan prediksi untuk mendapatkan profil produksi seperti apa dan perhitungan ekonomiknya. Ini hanya light touch untuk bayangan kepada adik-adik semua. Seperti apa sebenarnya proses A to Z dari studi di petroleum industry ini. Karena ini judulnya juga basic berupa introduction, jadi hanya light touch untuk tiap-tiap topik ini. Karena bisa jadi risk and uncertainty ini satu topik sendiri. Dynamic model, reservoir simulasi itu bisa satu webinar sendiri juga kalau didetailkan. Terakhir, summary dari keseluruhan diskusi, dan setelah itu Q&A. Oke, tentang saya sudah 23 tahun di oil and gas industry.
spesialisnya di reservoir model building, reservoir simulation, dan reserve reporting. Tadi disebutkan tadi, saya dari Petroleum Engineering ITB, Tamatan 97, masuk ARCO, kemudian BP. 3 major project saya itu, yang pertama adalah new gas sales dari BP West Java, itu ONWJ, yang sekarang sudah jadi PHE. Gas sales dari Laut Jawa menuju Cilamaya. Itu tahun 2006 itu proses POD-nya. Kemudian saya juga koordinator di Tangguh reporting, resource reporting dari 2006 sampai 2010. Kemudian saya juga memegang reservoir engineer untuk Tangguh Train 3 development, mulai dari POD sampai ke eksekusinya sekarang ini. Jadi 2020 kemarin. Oke, lanjut untuk profil Mas Indra, silakan. Oke, terima kasih Mas Sani. Oke, ini sedikit brief summary dari background saya. Saya adalah senior reservoir engineer dengan total pengalaman di industri 22 tahun lebih. Jadi ini sudah cukup lama juga berkecimpung di industri perminyakan. Area of expertise saya adalah di bidang reservoir engineering, mulai dari decline curve analysis, fluid characterization dan PVT analysis, dan juga sampai material balance simulation study, dan juga mengerjakan reserve certification. Saya background-nya adalah petroleum engineering sama dengan Mas Sani ya, dari ITB. Untuk project experience saya tampilkan dalam bentuk peta di samping ini. Jadi ini adalah contoh beberapa project yang pernah saya kerjakan. Mostly kebanyakan reservoir simulation study dan beberapa tentang reserve evaluation dan certifications. Nah, project-project itu saya kerjakan ketika saya bergabung dengan Schlumberger, terus Gaffney Klein Associate di Singapura, Safer di Middle East, dan di BP. Oke, mungkin itu aja, Mas Sani, untuk sementara. Ya. Oke, masuk ke slide berikutnya. Judulnya adalah Life of Field Development. Ini tipikal produksi perminyakan di suatu lapangan minyak. Tipikal ya, secara general ini apa yang kita lakukan. Kalau start dari sini, first oil lakukan di sini, kemudian kita terus mendevelop, eksekusi, kemudian produksi plateau merata, kemudian decline sampai akhir hayat reservoir tersebut. Tetapi jauh sebelum ini dimulai, ada banyak sekali pekerjaan yang dilakukan sampai titik development ini. Mulai dari teman-teman di eksplorasi, mencari sumur untuk di discovery, kemudian proses development, bisa jadi di sini ada appraisal, sumur-sumur appraisal, dan sumur-sumur yang membuktikan lebih jauh apakah dari temuan sumur discovery ini seberapa luas sebaran gas atau minyak tersebut ada di target kita, dan untuk meyakinkan kita apa fluid dan konektivitasnya. Kemudian dilanjutkan untuk perhitungan bagaimana akan di-develop di masa-masa ini, berapa sumur sumurnya ada di mana, dan keekonomian pasti jelas akan dilakukan di sini. Masuk ke masa eksekusi, nah sumur pertama, kedua, 3, 4, sampai berapapun sumur yang dibutuhkan, produksi build up, kemudian itu disebut masa-masa startup. Setelah produksi eksekusi startup ini selesai, kita masuk ke masa-masa operate namanya. Masa-masa plateau itu adalah limit maksimum produksi kita yang terlimit biasanya karena facility. Kita juga tidak akan membuat suatu facility yang mampu mengolah kemampuan maksimum reservoir karena kita memaintain keekonomiannya di set plateau supaya bisa produksi untuk sekian jangka waktu yang lama. Sampai kemudian reservoir itu sendiri decline dan menemui economic limit dari produksinya yang disebut dengan abandonment, masa-masa abandonment. Setiap lapangan minyak akan kira-kira mempunyai profil pengembangan seperti ini. Siapa saja yang terlibat dalam memproduksi studi-studi yang dilakukan di dalam sini?
Dimulai dari masa-masa eksplorasi. Eksplorasi itu teman-teman yang bergerak di situ adalah geofisikis, geologis, juga ada petrofisikis. Reservoir engineer juga berperan di sini, walaupun masih dalam porsi yang kecil. Kemudian masa-masa di development dan berikutnya itu disebut dengan exploitation team atau development team. Ada dua, tim subsurface dan tim surface. Tim subsurface itu yang studi bagian dari reservoir ke bawah, dari wellhead ke bawah. Surface itu dari wellhead sampai ke storage. Subsurface itu teman-teman kembali geofisikis juga ada di sini, geologis, petrofisikis dengan RI sebagai ininya, biasanya sebagai major kerjaannya itu ada di situ, dan production engineer. Surface itu facility engineer dan operation. Masa-masa operate itu ada disebut tim operation, kemudian juga tim production engineering, dan ada tim reservoir management. Tim reservoir management ini juga disebut di beberapa perusahaan sebagai tim subsurface. Anggotanya ya ini juga lagi. Kenapa ada tetap ini? Karena kita akan tetap perlu mengupdate model-model yang kita, atau studi-studi yang kita lakukan untuk memproduksi ini. Di mana letak modeling, reservoir modeling di sekuensi-sekuensi ini? Nah, ini dia. Di initial condition, kita memulai dari static model. Teman-teman geofisikis membuat dari seismic data atau seismic informasi yang mereka punya, membuat suatu static model bersama teman geologis, membuat suatu frame dari reservoir yang ditargetkan. Static model itu kemudian dioper ke reservoir engineer, dibuatkan dynamic modelnya, dibuatkan flow modelnya, seperti apa reservoir tersebut akan berperforman, apakah akan begini, atau mungkin langsung mati, atau bisa lebih gede. Nah, itu di dynamic model ketahuannya. Nah, setelah operate, model-model ini akan terus dibawa. Dynamic model itu akan terus diupdate dengan data-data dari teman-teman dari production engineering, actual production-nya, yang tadi diperkirakan seperti ini, taunya jatuh di bawah. Kenapa itu? Nah, kita cari jawabannya di dynamic model. Kita lakukan beberapa tweak. Nanti tweak tersebut juga akan kita informasikan lagi balik ke static model. Nanti ada khusus slide tentang membahas ini. Tapi kira-kira begitulah untuk proses umum suatu lapangan minyak di develop. Ini untuk satu lapangan. Nah, biasanya satu perusahaan itu akan mempunyai multi lapangan. Kalau mereka punya 2, 3, atau puluhan lapangan, akan punya, jadi kumulatif dari profil ini yang menjadi produksinya. Kumpulan dari perusahaan-perusahaan itu menjadi produksi suatu negara. Ya, Indonesia terdiri dari beberapa KKS yang mengelola blok-blok perminyakan di Indonesia. Sekarang sekitar ada 80-an blok yang sedang operate. Oh iya, dalam webinar ini akan ada quiz. Yang pertama tentang pengetahuan umum, yang kedua tentang materi yang kita present di sini. Berikut ini quiz tersebut, jadi adik-adik silakan persiapkan untuk menulis di chat box jawabannya dalam 30 detik ke depan. Quiz terakhir nanti ada sekitar akhir-akhir presentasi. Quiz pertama adalah tentang sebutkan nama KKKS di Indonesia yang mempunyai produksi kuartal pertama, siapa minyak terbesar dan siapa produser gas terbesar. Silakan jawabannya ditulis di chat room. Alif atau Mas Indra, tolong lihatkan ya di chat room. Ini hadiahnya enggak, Mas Hani? Oke, hadiahnya 50.000 mau ditransfer ke electronic money pemenang. Ini ada 2 jawaban ya. Yang dapat 2 jawabannya benar, yang pertama dapat 50.000, tapi kalau hanya 1 bagi-bagi aja. Ini udah ada yang masuk 1, mungkin masih ditunggu yang lain lagi ya. Ya. Oke, mari kita tunggu. Saya tidak bisa lihat chat room-nya di sini. Baru ada 1 ya dari Aditya, tapi oke. Ayo, adik-adik silakan. Tahu perusahaan KKS atau PSI, perusahaan minyak di mana, siapa aja sih di Indonesia? Nah, kalau emang mau berkiprah di
industri perminyakan di Indonesia, ya harus tahu lah ini ya. Kira-kira siapa yang produksi terbesar? Karena inilah yang akan membangun produksi Indonesia nasional. Oke, udah ada beberapa jawaban nih, Mas Hani. Tapi ini satu-satu ya, ada yang benar gasnya dan ada yang benar minyaknya. Oke. Oke ya, Sudah cukup ya. Kita lanjut ya. Ini jawabannya. Ini sumbernya dari web SDM. Jadi dari 82 KKS yang sedang operate di Indonesia, ini top 5-nya masing-masing. Top 5 dari oil, itu adalah mobil cepu dengan 220.000 barrel per day. Untuk gasnya dipegang oleh BP, harusnya di sini sekitar 1,4 BCF per day. Oke, itu jawabannya. Ada ya, Mas Indra? Kita ada kunci ya. Ya. Oke, kuis kedua nanti tentang materi yang kita sampaikan. Jadi bagian-bagian akhir, mungkin sebelum 2 atau 3 slide terakhir. Lanjut ke slide berikutnya tentang subsurface team. Dan siapa saja yang terlibat di dalam subsurface ini untuk melakukan reservoir model. Kembali bagi adik-adik yang berminat untuk berkarir di pertanian industri, kira-kira inilah gambaran pelaku-pelaku yang melakukan reservoir modeling. Mulai dari geoscientist, ya geofisika di sini ya. Kemudian ada petroleum engineer, ada reservoir engineer dan petroleum engineer. Oh, ini production engineer saya, salah. Teman-teman geoscientist akan membuat static model, dari reservoir model yang kita targetkan. Teman-teman reservoir engineer melakukan membuat dynamic model. Statik itu, geofisik tidak sendiri, mereka bergabung bersama petrofisik dan geologis. Jadi nanti pekerjaan ini dilakukan secara integrate, tidak bisa terpisah-pisah. Jadi kalau, saya geofisik, saya ngerjain geofisik saja, tidak. Jadi harus mengerti juga pekerjaan apa sih yang dilakukan reservoir engineer, data saya ini dipakai buat apa sih, nah, data saya dipakai apa sih buat geologis, itu harus mengerti. Moga-moga dengan berbagai macam webinar bisa menjembatani pengetahuan ini buat adik-adik student. Jadi tidak ada silo, jangan diharapkan ada silo-silo pekerjaan, kita integrate dalam satu tim, jadi saling bantu, saling support. Oke, lanjut tentang reservoir engineering. Detail bagaimana sih reservoir engineering itu mencari solusi terhadap atau metode-metode apa yang dilakukan untuk melakukan perhitungan-perhitungannya. Metode itu ada 2. Metode direct solution atau disebut analytic metode simple, dan metode kompleks, yaitu disebut numeric model, dynamic model. Itu yang disebut dynamic model yang jadi topik kita hari ini. Direct solution ini atau analytic method ini dibutuhkan kadang-kadang karena kemampuan dia melakukan perhitungan secara cepat. Kasar tapi cepat. Seperti bayangkan suatu struktur reservoir seperti kompleks seperti ini digambarkan hanya sebagai satu box, tangki, kotak homogen seperti ini. Contoh untuk perhitungan volume hidrokarbon inisial, hydrocarbon in place, HCIP ini, untuk suatu lapangan yang kita targetkan di bawah sana di analytic method. Itu hanya sebuah tank dengan value-value. Rumus untuk perhitungan volume itu adalah volume dari reservoir tersebut dikalikan dengan porosity-nya, berapa yang mampu mengandung fluidanya, kemudian saturasi si hidrokarbonnya sendiri. Berapa persen yang hidrokarbon, berapa persen air, berapa persen gas. Kemudian FVF ini adalah formation volume factor, ini adalah faktor yang mengkoreksi volume hidrokarbon itu dihitung dari dalam reservoir dibawa ke hitung di permukaan. Karena yang kita ukur adalah, yang kita jual ada yang terukur di permukaan. Karena perbedaan tekanan, jadi volume itu berubah. Itu sesuai dengan hukum PVT ya.
bagaimana perhitungan yang sama dilakukan di dynamic model, di numeric model, di mana kita punya struktur yang seperti ini sangat seperti sangat kompleks, berupa layer di mana ada airnya, dan dari air itu ada pergradual mulai terbentuk minyak, mungkin ada gasnya, kemudian ada porosity distribution-nya, nggak homogen, dan itu tetap bisa dihitung, tapi sudah dengan bantuan komputer. Jadi rumus yang sama sekarang berubah jadi fungsi dari volume BRV batuan yang sama, tapi dalam bentuk seperti ini. Kemudian distribusi ini dihitung tiap sel, dihitung porosity-nya. Kemudian saturasinya mulai dari bawah sini sampai ke atas. Saturasi itu fungsi dari ketinggian. Nanti akan ada detail pembahasan kenapa itu berbeda. Kemudian forum FEF-nya sendiri juga tergantung karena pressure dari bawah sini sampai ke atas juga berbeda. Jadi slightly ini juga akan berbeda. Kenapa ada dua metode ini? Tadi sudah sedikit. Ini cepat, ini lama. Tapi dia bisa detail karena kita cukup bisa memimik appearance dari asumsi-asumsi yang kita buatkan untuk reservoir yang ada di bawah sana. Kita asumsi bentuk reservoir seperti ini, bisa kita buatkan dengan cara surface modeling ini, pakai grid ini. Kemudian mungkin ada fault, ada barrier, nah itu bisa kita modelkan. Tapi butuh waktu lama. Untuk pengerjaan ini bisa minggu, bisa hari, bisa minggu, atau mungkin bisa bulan. Sementara ini dalam hitungan sangat cepat bisa kita lakukan. Jadi itu kira-kira dua jenis metode kerjaan dari reservoir engineer dalam menyelesaikan solusi-solusi di reservoir modeling. Berikutnya tentang workflow dari modeling tersebut. Jadi tadi sudah sedikit singgung tentang siapa aja yang bekerja di dalam reservoir modeling tersebut. Nah, di sini ada nama-namanya. Kemudian apa aja pekerjaannya. Nah, di sini mulai flow-nya dari awal satu model menjadi model itu siap untuk maju ke dynamic model atau flow, atau disebut juga dengan fluid flow simulation atau reservoir simulation. Mulai dari sini, dari teman-teman di geophysics, tidak lain mesti mengerjakan suatu model mereka dari seismik. Mungkin ada bantuan dari data-data dari petrofisik, teman-teman yang well tie-in. Dari sini dilanjutkan dari facies, dioper ke teman-teman geologis untuk pengerjaan facies distribution-nya. Dan teman geofisik juga lanjut mengerjakan structural modelnya, memasukkan segala-gala fitur karakter dari reservoir tersebut, membentuk suatu frame reservoirnya, seperti apa yang kita punya di bawah sana, sedekat mungkin dengan pengetahuan yang kita tahui. Teman geologis juga lanjut mengerjakan distribusi geological modelnya, seperti apa konsep dari deposition atau segala macam yang ada di bawah sana. Kemudian structural dan geological model tersebut digabung ready dalam suatu reservoir grid. Reservoir grid itu adalah suatu pemodelan untuk kegunaan tematik, pemodelan suatu konsep menjadi surface model. Surface model itu kita memakai grid. Grid karena bisa berbentuk sangat kecil dan mempunyai 4 surface. Itu dipakai sebagai jembatan untuk memodelkan dari asumsi-asumsi kita, memodelkan ke dalam dynamic. Dan pada saat pengerjaan grading reservoir tersebut, geologis karena bersama dengan reservoir engineer membuat dynamic model, grid model yang ready untuk dynamic model. Dan di sini di take over oleh reservoir engineer untuk menganalisa performance dari reservoir tersebut, mulai memasukkan sumur, memasukkan data-data yang ada, dan seterusnya. Oke, kita masih dari proses
antara static dan dynamic model itu tidak proses sekali jalan, tetapi itu adalah proses looping. Setelah dynamic model kita selesai, jadi ada dua, ada inner loop, model update model hanya di dalam dynamic model, inner loop, dan ada outer loop. Jadi kembali model update model tersebut dilakukan pada static model. Contohnya di sini, jika kita punya static model, kemudian dioper ke teman dynamic model, dan di dynamic model kita simulasikan, jika kita punya data actual production, data actual production itu kita masukkan ke dalam model, dan kita lihat performance dari simulasi yang kita run. Apakah match dengan data actual atau tidak. Jika tidak match, kenapa? Itu dicari sampai ketemu. Itu disebut dengan proses history match. Proses ini kemudian bisa membuat beberapa karakter di dalam reservoir, fitur-fitur dalam reservoir itu dirubah-rubah. Nah, rubah-rubah itu contohnya seperti ini, ada multiply permeability, porosity, atau hal-hal yang lainnya, itu dengan simpel bisa dilakukan di dalam dynamic model, atau penambahan barrier, atau menghilangkan barrier. Contohnya di sini di hasil simulasi menunjukkan tidak bisa match produksi yang dari suatu sumur tertentu karena kegedean. Data actual menunjukkan produksi sumur itu kecil-kecil saja. Nah, mungkin ada yang membatasi pergerakan fluida. Dilihat dari dynamic model tidak ada. Nah, kita coba pasang secara manual, kita batasi reservoirnya lebih kecil, dan ternyata match setelah itu. Nah, informasi-informasi tersebut setelah cycle ini selesai, kita infokan kembali ke static model. Dan teman-teman di geoscientist di static model akan melakukan perbaikan pada model tersebut. Bisa jadi mungkin nanti akan merubah konsep dari reservoir model tersebut. Bisa jadi, ya, tapi untuk gambarannya kira-kira seperti ini. Yang sudah disebut tadi, pada saat operate, yang dimana kita sudah data produksi, proses overloop kembali ke static model ini dilakukan. Ini dilakukan supaya kita tetap mempunyai updated model. Selain digunakan untuk keperluan audit atau keperluan reserve report, juga sangat berguna dalam dokumentasi dari suatu lapangan. Oke, lanjut ke proses berikutnya dari static model ke dynamic. Itu ada satu proses disebut grading dan upscaling. Di dalam melakukan perhitungan dynamic model, kita ada limitasi hardware dari computation, dari kemampuan komputer. Di dalam dynamic model itu kita melakukan berbagai macam solver matematik untuk laju alir fluida itu. Bisa jadi seperti 3D matrix solution dan berbagai macam perhitungan perubahan fasa. Itu membutuhkan komputer, dan kemampuan komputer sangat mempengaruhi ke lamanya running dynamic model tersebut dilakukan. Ada satu trik yang kita lakukan dari static model ke dynamic yang disebut dengan upscaling. Model static itu sendiri bisa mempunyai jutaan sel yang akan menggambarkan karakter dari reservoir tersebut. Bisa ada kandungan porosity-nya, porosity tiap-tiap sel ini, permeability tiap-tiap sel ini, atau facies-nya. Nah, itu bisa digambarkan, kita mimik sedetail mungkin. Karena itu diperlukan untuk pengertian kita terhadap reservoir. Tetapi, jika kita run static model ini langsung untuk jadi dynamic, kita jika mempunyai hambatan komputasi komputer, itu akan jadi sangat lama. Nanti saya akan pergi ke kemampuan komputer. Maka perlu kita lakukan upscaling. Upscaling itu sendiri adalah proses, suatu prosedur meng-average-kan value-value karakter reservoir tersebut menjadi sesuatu yang lebih coarse, dari fine model menjadi lebih coarse, tapi masih mewakili karakter dari reservoir tersebut. Jadi kita tidak kehilangan karakternya.
memang kita kehilangan granularity-nya, tapi secara sifat atau performance-nya kita harapkan tidak hilang. Jadi proses melakukan upscaling itu sendiri juga bertahap. Kita mulai dari proses upscaling yang kecil, mungkin dari 2x2 grid, berapa grid, sampai yang mungkin masih bisa kita terima hasilnya se-coarse mungkin. Itu dilakukan untuk mendapatkan runtime di komputer yang reasonable. Berikut informasi tentang komputer. Komputer standar PC i7 itu mempunyai kemampuan kira-kira sekitar 85 gigaflops. Flop itu adalah suatu unit untuk kemampuan komputer melakukan perhitungan dalam 1 detik. Komputer standar PC i7 sekitar 85. Workstation itu komputer yang lebih canggih. Di sini saya contohkan dengan CPU i9 mempunyai kemampuan perhitungan 430 gigaflops, sekian kalinya dari standar PC. Kemudian ada juga disebut dengan komputer cluster, gabungan beberapa komputer, beberapa CPU, ratusan CPU, digabung dalam satu mesin dengan mampu mengelola perhitungan dalam satu detik. Makin besar, ini 3,5 teraflop, sekian kalinya workstation. Ada, sebagai contoh, jika model dengan 100.000 active cell ini yang sudah kita upscale, kita run di standar PC ini, mungkin run sekitar 7 atau 8 jam, taruhlah seperti itu ya. Jika kita run model tersebut di workstation yang punya kemampuan komputer seperti ini, itu mungkin bisa run 2 jam, memakan waktu 2 jam sampai selesai. Jika kita run di komputer cluster yang punya ini, mungkin hanya 20 menit saja, atau 15 menit mahal. Jadi terlihat betapa dari tadi seorang reservoir engineer menunggu 7-8 jam baru kelihatan hasilnya, hanya sekitar 20 menit saja sudah kelihatan hasilnya. Efisiensi yang bisa dilakukan dengan mesin yang canggih. Ada beberapa perusahaan besar yang dengan kekuatan kapitalnya bisa membuat mesin-mesin dengan kemampuan yang sangat besar, hitungannya sudah petaflop. Sekian ratus kali, sekian ribu kali dari teraflop ini. Seperti Aramco punya Shaheen 2, ini sudah termasuk top 50 superkomputer kalau nggak salah ini, dengan simulatornya TeraPowers, bisa menghitung fine scale modelnya langsung untuk dynamic model. BP juga punya di Central High Performance Computing 16,3 petaflop, tapi ini satu bangunan sendiri. Biayanya pasti, ini kalau ini $100, ini $1.000, ini $10.000, ini juta dolar. Jadi jika punya kapital sedemikian rupa dan punya problem yang harus di-solve untuk kapasitas seperti ini, ya mereka akan melakukan itu. Jadi intinya pada proses gradient upscaling ini kita adalah melihat mengefisienkan suatu model, tetapi kita tidak kehilangan karakter dari model tersebut, tapi juga tidak memakan waktu yang cukup lama. Jadi itu kegunaan dari upscaling. Oke, itu kira-kira tentang proses dari static model mencapai ke dynamic model. Untuk dynamic modelnya sendiri, parameter-parameter apa saja yang di dalam tersebut untuk membangunnya, Mas Indra akan take over presentasi dari sini ya. Oke, silakan Mas Indra. Ya, baik. Terima kasih Mas Ani. Jadi saya coba lanjutkan dengan dynamic model parameter. Jadi teman-teman mahasiswa semua, jadi sebelum kita building dynamic model, terus kita up and running untuk bisa memprediksi seperti apa reservoir performance-nya, tentu kita tuh membutuhkan parameter-parameter sebagai input ke dynamic modelnya. Jadi parameter ini sebenarnya bisa kita kategorikan dalam dua domain besar. Yang pertama itu parameter yang berhubungan dengan static atau geological information, dan yang kedua itu dynamic parameternya. Mengenai static parameter, itu sebenarnya sudah tercakup dalam static model yang diberikan oleh teman-teman geologis. Tadi Mas Ani sudah mengilustrasikan dalam workflow tadi.
Nah, static model ini itu diharapkan adalah model yang coarse atau upscale, karena secara runtime memang ini lebih manageable dan praktikal. Jadi tentunya kita nggak pengen ngeran satu case misalnya ya, itu 7 jam misalnya. Jadi ini nggak praktikal gitu kan. Seperti contohnya seperti uncertainty study yang membutuhkan biasanya 5.000 sampai 10.000 cases untuk di-run, ini bisa memakan waktu yang sangat lama banget gitu kan. Nah, informasi tentang static parameter yang ada di static model ini tuh berupa trapping framework-nya, seperti structure dan faulting. Nah, faulting ini penting. Apakah nature-nya ceiling, apakah dia open atau baffle. Karena ini berhubungan dengan seberapa kompartemen reservoir itu. Yang kedua, informasi mengenai reservoir framework-nya itu sendiri, seperti sonasi, facies-nya, distribusinya seperti apa. Jadi arsitektur elemennya, seperti contohnya misalnya, kalau kita dealing dengan deep water system, di mana yang channel axis, mana yang levee, mana yang loops. Berikut informasi mengenai reservoir property, seperti contohnya porosity, permeability. Nah, permeability ini nggak hanya horizontal permeability, tapi juga ada vertical permeability, dan juga water saturation. Di static model, sebenarnya kita sudah bisa menghitung berapa sih sebenarnya original oil in place dan gas in place di sebuah reservoir. Tapi kita harus aware, karena biasanya beberapa parameter itu masih bersifat ada yang single value, contohnya tuh water saturation dan juga formation volume factor yang biasanya digunakan untuk mengkonversi volume dari reservoir condition ke surface condition atau stock tank. Nah, perhitungan volume dari static ini perlu dibandingkan dengan perhitungan dari dynamic. Secara rule of thumb-nya biasanya perbedaannya tuh kita expect di bawah 1 atau 2%, sehingga ini bisa acceptable. Oke, lanjut ke mengenai dynamic parameternya sendiri. Yang pertama adalah tentang relative permeability, seperti gambar yang di tengah, Mas Ani. Ya. Ini adalah gambar dari water oil system relative permeability. Jadi sebenarnya relative permeability ini adalah data yang kita gunakan untuk mendeskripsikan atau memprediksi bagaimana sebuah reservoir itu akan merespon ketika ketika dua atau lebih fluida itu mengalir dalam media berpori secara bersama-sama. Nah, perubahan fluida mengalir ini disebabkan karena ada perubahan pressure yang disebabkan oleh produksi. Jadi secara ringkas, relative permeability itu adalah kita menghitung berapa sih efektif permeability pada masing-masing fase. Sebagai ilustrasi ya, jadi untuk adik-adik mahasiswa, sebagai ilustrasi ketika kita mengebor sebuah sumur, dan setelah itu kita perforasi. Perforasi itu sebenarnya kita lubangi gitu ya, casingnya di oil zone. Dan oil zone ini kita asumsikan let's say mempunyai permeability sekitar 500 milidarcy. Jadi pada saat awal flow ini akan didominasi oleh oil, which is single phase. Dan airnya sendiri itu masih di bawah critical saturation. Ini seperti yang ditunjukkan oleh pada gambar di tengah tersebut. Jadi sebenarnya secara equation, effective permeability ini adalah perkalian antara relative permeability yang ada di gambar itu dengan permeability absolute-nya. Jadi pada saat awal, ketika masih single phase, effective permeability akan sama dengan permeability absolute-nya. Tapi ketika water saturation sudah melewati critical point-nya, Mas Hani mungkin bisa tunjukin dari poin ya, di poin 2 itu. Jadi air dan oil itu akan bergerak bersama-sama. Nah, ketika oil dan air bergerak bersama-sama, effective permeability oil itu akan turun, yang awalnya 500 milidarcy, let's say jadi 50%-nya. Gitu. Informasi ini penting banget ketika kita mau memprediksi bagaimana produksi dari sebuah sumur dan bagaimana profilnya juga. Oke, next data adalah PVT data. Ini yang ditunjukkan di gambar sebelahnya. Jadi ini adalah data untuk menggambarkan bagaimana phase behavior dari fluida hidrokarbon itu. Seperti mungkin teman-teman nanti akan belajar bahwa oil atau gas itu karena ketika di bawah atau subsurface itu berada dalam, karena dimampatkan, itu berada dalam tekanan dan temperatur yang tinggi.
Jadi pressure-nya kisarannya mungkin bisa antara 3.000 sampai 6.000, tapi bisa juga lebih. Dan juga temperaturnya juga bisa tinggi banget gitu kan, sekitar 200-an degree Fahrenheit. Jadi ketika ada perubahan pressure karena produksi, ternyata ada perubahan fase pada oil dan gas. Sebagai ilustrasi mungkin untuk gambar yang di bawah, yang sebelah kanan ini, ketika oil reservoir pada undersaturated, dibilang undersaturated ini ketika reservoir pressure-nya di atas bubble point pressure. Jadi ada dua kurva. Yang kurva pertama itu adalah kurva oil formation volume factor, dan yang kedua adalah kurva gas oil ratio. Jadi ketika reservoir masih dioperasikan pada undersaturated region, yang sebelah kanannya bubble point itu tidak akan ada perubahan fase dalam reservoir condition. Tapi setelah melewati bubble point, itu akan ada gas yang keluar atau terpisah dari minyak. Mungkin teman-teman bisa bayangkan itu contohnya seperti Coca-Cola mungkin ya. Jadi Coca-Cola itu kalau kita shaking atau kita kocok, itu akan keluar bubble-bubble-nya. Nah, seperti itulah konsep dari gas oil ratio yang ditunjukkan oleh kurva yang light blue itu. Oke, next data itu adalah mengenai inisialisasi. Jadi, capillary pressure dan pressure gradient itu adalah dua data yang kita perlukan untuk menginisialisasi sebuah dynamic model. Dari pressure gradient, itu kita bisa tahu yang mana gas oil contact dan mana yang water oil contact. Sementara capillary pressure seperti gambar yang di kiri bawah, Mas Ani, ya, yang kiri ya, itu adalah itu ada dua kurva. Yang kurva bawah itu imbibition, yang kurva atas itu adalah kurva drainage. Jadi kurva drainage ini yang kita pakai untuk menggambarkan bagaimana water saturation profile secara vertikal. Pada saat awal, reservoir itu diisi oleh formation water, dan ketika terjadi migrasi hidrokarbon, mungkin nanti teman-teman dapat di petroleum system nantinya ya, akan dapat pelajaran mengenai ini. Itu nanti dijelaskan ketika ada migrasi hidrokarbon dari source rock ke reservoir. Jadi hidrokarbonnya ini akan mendisplace water sampai terjadi equilibrium. Yang itu ditunjukkan oleh cap pressure ini. Yang paling atas itu adalah condensed water kita bilangnya. Condensed water itu adalah water yang tidak bisa kita displace lagi. Jadi dia terjebak atau terkungkung di pori batuan itu. Kemudian setelah itu ada transition zone. Nah, di transition zone ini biasanya antara oil dan water ini mobile ya. Dan kemudian sampai ke water oil contact-nya. Oke, next parameter adalah mengenai well dan production data. Jadi untuk lapangan yang sudah berproduksi, ini perlu kita masukkan well datanya. Nah, well data itu apa aja sih gitu ya? Ini bisa berupa jumlah sumur. Jadi kalau kita mempunyai 20 sumur, lokasinya di mana, ini exact location-nya. Dan juga well trajectory. Jadi well trajectory itu typical dari well-nya. Apakah dia S-type, apakah dia vertical, atau deviated. Berikut juga well completion-nya. Bagaimana well itu di konfigurasi dari well itu. Seperti tubing size-nya dan ditembak, diperforasi di mana aja. Berikut juga data-data yang berhubungan sama produksi. Contohnya produksi gas, produksi air, dan produksi minyak. Dan pressure yang associated dengan data-data tersebut. Data ini diperlukan ketika kita akan melakukan history matching. Dan juga untuk memprediksi reservoir performance nantinya. Oke, next-nya, ini yang data yang terakhir ini. Jadi ketika kita dealing dengan production system, itu tidak hanya terdiri dari reservoir, tapi juga ada sumur, dan juga ada facility-nya. Jadi dari reservoir kita produksi minyak, dari sumur, dari kepala sumur kita transport melalui pipa sampai ke separation prosesnya. Nah, data-data ini perlu kita juga masukkan ke dalam dynamic model. Jadi, yang kita modelkan adalah production system nantinya. Oke, next slide, Mas Ani. Mas Ani, halo? Ya. Oke, sedikit lebih detail ke relative permeability. Tadi sudah touch sedikit ya mengenai rel pump-nya. Jadi,
bersama dengan capillary pressure, ini saturation function ini membentuk yang kita bilang adalah saturation function. Jadi ini mempunyai beberapa kegunaan. Yang pertama, ini untuk menghitung, jadi cap pressure ini akan menghitung initial saturation di masing-masing fase di tiap sel. Jadi dengan mengetahui water saturation, kita bisa menghitung berapa sih gas saturation-nya dan berapa sih oil saturation-nya. Dan yang berikutnya adalah untuk mengkalkulit bagaimana fluid mobility dari sebuah batuan itu untuk men-solve flow equation-nya. Oke, coba kita ke gambar ini. Ke gambarnya, Mas Hani. Ini adalah relative permeability data. Yang y-axis itu adalah relative permeability, dan x-axisnya itu adalah water saturation. Nah, kurva yang merah ini adalah relative permeability terhadap minyak atau oil, sementara yang solid blue ini adalah relative permeability terhadap water. Jadi, yang pengen saya explain di sini mengenai endpoint, yang pertama itu adalah initial water saturation. Jadi ini adalah water saturation pada saat awal atau CONET. Jadi yang tidak bisa kita displace. Nah, berikutnya once udah melewati itu, water biasanya sudah movable. Nah, berikutnya endpoint-nya adalah residual oil saturation. Jadi residual oil saturation yang bulat merah ini adalah titik di mana oil itu tidak bisa lagi kita move, atau ini kita sebutnya residual oil saturation. Ini penting untuk mengetahui berapa sih range dari batuan yang bisa kita displace oilnya. Sebagai contoh, ini initial water saturation ini sekitar 15 atau hampir 20 ya. Sementara residual oilnya ini sekitar 20%. Jadi ada total hampir 40, 35-40%. Itu mengapa ketika kita memproduksikan minyak, kita tidak akan pernah bisa memproduksikan hampir 100%. Gitu kan. Selain faktor ini, ada juga faktor-faktor yang lain. Oke, bergerak ke gambar yang sebelah kanan. Gambar sebelah kanan ini sebenarnya tipikal dari water oil saturation yang dipengaruhi oleh quality dari batuan. Semakin ke atas, batuannya semakin bagus, tapi kalau ke bawah ini makin jelek. Ini bisa dilihat yang sebelah atas untuk yang best rock quality-nya, itu water oil relative permeability-nya ditandai oleh low water initial water saturation yang sangat rendah, sementara residual oil saturation-nya juga rendah juga. Tapi begitu kita mempunyai batuan yang quality-nya jelek, itu tinggi banget. Berikut juga residual oil saturation-nya. Jadi itu mengapa menjelaskan ketika kita mempunyai sebuah reservoir dengan rock quality yang bagus, itu oil yang bisa kita displace atau mobile atau kita produksikan itu lebih bagus. Oke, ke next slide. Kita akan diskusi mengenai PVT data atau fluid ya. Secara fluid karakteristik, reservoir itu bisa kita klasifikasikan dalam beberapa tipe fluida. Jadi mulai dari black oil, retrograde gas kondensat, sampai juga ke gas reservoir. Gas reservoir ini bisa wet gas atau dry gas. Nah, mengetahui tipe fluidanya dan juga recovery mekanismenya, ini akan berpengaruh terhadap bagaimana kita memilih reservoir simulator apa yang akan kita pakai nantinya. Nah, biasanya ada dua, which is black oil dan juga komposional. Black oil simulator biasanya kita men-treat fase-fasenya itu cukup dengan 3 fase aja, yaitu oil, gas, dan water. Sementara untuk komposional, kita treat dengan komponen, jadi mulai dari metan, etan, propan, dan seterusnya. Untuk tipe fluida apa yang kita bisa pakai dengan black oil simulator, biasanya oil dan gas reservoir itu bisa kita pakai dengan black oil simulator. Sementara ketika kita dealing dengan retrograde gas kondensat misalnya, itu biasanya dengan komposional. Sementara untuk recovery mechanism, hampir semua yang berhubungan dengan primary process, seperti yang ditunjukkan di kotak biru itu, Mas Hani, mulai dari solution gas, ada gas cap expansions, water drive, sampai volumetric expansion. Mungkin teman-teman nanti kita
kalau lebih detailnya seperti apa recovery mekanismenya ini, kita mungkin akan adakan terpisah untuk lebih jelasnya. Jadi kalau kita dealing dengan primary process seperti ini, biasanya kita bisa gunakan dengan black oil aja gitu. Tapi ketika kita dealing dengan udah mulai rumit, seperti misalnya menggunakan miscible CO2 injection atau water alternate gas injection, biasanya kita menggunakan dengan compositional. Oke, coba kita ke phase diagram dulu. Saya pengen menjelaskan sedikit mengenai prosesnya ini. Jadi, let's say kita drill satu sumur minyak, terus kita collect fluid sampelnya, kemudian di lab kita analisa komposisi fluidanya. Let's say dari C1 sampai C30, including impurities-nya. Kemudian kita akan construct yang kita sebut phase diagram. Nah, phase diagram ini yang ditandai oleh kurva hitam ini. Ya. Jadi yang aksis Y-nya ini pressure dan X-aksisnya ini temperatur. Jadi saya pengen sedikit terangkan mengenai beberapa poin. Yang C itu adalah critical point, dan region di sebelah kiri atau di bawah critical point itu biasanya fasenya berupa fase liquid. Sementara ketika ini di atasnya critical point itu biasanya ini adalah gas reservoir. Nah, jadi untuk mengetahui apakah tipe fluida dari reservoir kita perlu memplot dua data yang namanya adalah pressure dan temperatur. Let's say kita mempunyai data tersebut dari well testing atau dari MDT data dan kita plot di mana letaknya. Contohnya adalah kalau kita plot initial pressure dan ternyata letaknya di daerah black oil itu, di daerah black oil di atas bubble point, jadi kita bisa yakin bahwa sebenarnya kita dealing dengan tipe fluida black oil. Nah, black oil ini artinya oil reservoir tanpa gas tap. Jadi hanya oil reservoir dan pastinya biasanya dengan water. Karena biasanya reservoir tidak ada yang berdiri sendiri. Dia biasanya ada water. Walaupun waternya ini bisa weak atau juga bisa medium to strong. Oke, kita lanjut ke berikutnya, Mas Ani. Next slide. Oke, tadi sempat touch sedikit. Jadi kalau kita dealing dengan black oil model, yang kita modelkan itu hanya 3 fase, which is ada gas, dan ada oil, dan water. Sementara kalau untuk komposional, next slide, Mas Andi. Instead of kita memodelkan fasenya, kita memodelkan komposionalnya. Ini penting untuk reservoir-reservoir yang perubahan fasenya sangat drastis dari yang tidak bisa kita simplify dengan perubahan fase aja. Oke, next itu initialization. Jadi sebelum kita run dynamic model, kita perlu menginitialize dynamic model kita. Jadi semua cell grid itu perlu value, perlu initial value. Contohnya mulai dari permeability, porosity, saturation. Nah, saturation ini didapat dari capillary pressure data, ya, seperti yang ditunjukkan di kanan ini. Dan berikut juga ada function-functionnya, relative permeability, PVT data. Nah, ini kita gunakan untuk menginisialisasi datanya. Nah, option atau cara untuk menginisialisasi itu ada 2. Yang pertama adalah dengan cara equilibrium. Jadi, initial pressure dan water saturation initialnya kita compute based on fluid contact dan juga pressure at datum. Yang kedua, ini agak kurang umum, yaitu enumeration. Nah, enumeration ini sebenarnya kita explicitly specify berapa initial pressure-nya dan juga berapa saturasinya. Dengan inisialisasi ini, akhirnya kita bisa menghitung berapa original oil in place dan berapa gas initial in place di reservoir tersebut. Oke, next. Baik, jadi sebelum kita gunakan ini, setelah kita bisa mengkalkulate berapa gas in place, berapa oil in place, ini sebenarnya model akan kita gunakan untuk memforecast. Tapi sebelum kita forecast, kita ada satu proses yang namanya history matching. Nah, history matching itu pada dasarnya adalah kalibrasi terhadap model. Karena sebenarnya dari practical perspektif jarang sekali itu sebuah model
yang akan langsung matching terhadap performance-nya. Itu bisa dimengerti karena sebenarnya reservoir itu adalah penuh dengan uncertainty, mulai dari statiknya dan juga terutama juga di dynamic-nya juga gitu kan. Ini secara proses tipikalnya, jadi setelah kita mempunyai model, kita akan run simulasinya, terus kita akan membandingkan antara historical data dan predicted data, which is dari simulasi. Sebagai contoh, ini yang paling kanan atas ini adalah gambar water cut dan juga time breakthrough-nya. Jadi kalau saat awal misalnya ini harusnya breakthrough-nya di sekitar 1,5 tahun, tapi model memprediksikan misalnya let's say di 3,5 tahun. Jadi kita perlu revisit lagi, ini kenapa kok secara model timing breakthrough-nya lebih lambat gitu kan. Kita biasa diskusi secara subsurface team, kita diskusi bareng dengan petrofisis, geologis, geofisisnya. Terus kita lihat semua kemungkinan-kemungkinan dari sisi reservoir karakteristiknya, apakah yang menyebabkan ini semua gitu kan? Apakah dari sisi faultingnya, let's say, ternyata faultingnya yang kita assign itu lebih ke baffle, hampir ke ceiling. Padahal mungkin dengan di situ masih mengandung uncertainty. Dan ketika kita melakukan uncertainty proses, itu akhirnya kita bisa dapat, let's say dengan, oh ini harusnya lebih open gitu kan. Dan akhirnya kita bisa dapat matching yang bagus dengan ini. Nah, ini sebenarnya ide kenapa kita harus perlu history matching. Karena ini adalah seperti inverse problem. Jadi kita mempunyai input data, kita punya model in question, dan kita punya output, which is production data. Jadi ini penting banget. Setelah kita dapat mengkalibrasi, model itu bisa kita katakan, dan mimicking bagaimana behave dari reservoir performance, itu bisa kita katakan bahwa model itu valid untuk forecasting tool nantinya. Oke, which is nantinya yang akan disampaikan oleh Mas Hani di prediction berikutnya. Oke, Mas Hani, mungkin itu dari saya. Oke. Saatnya kuis yang kedua, hadiah masih sama ya, 50.000 penjawab yang benar pertama. Siap-siap menulis di chat box ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan minimal 3 tipe reservoir berdasarkan fluid karakteristiknya, yang baru saja dipresentasikan oleh Mas Indra. Mas Indra, tolong lihat chat room-nya ya. Oke. Hadiah masih sama 50.000 ya. Okay. Electronic money. Oke, tampaknya udah ada beberapa yang udah cukup ini ya. Iya, berarti tadi nyimak ya, berarti ini ada dari Aditya dan ada dari Adi Januardi. Sudah masuk. Ini minimal 3 ya, minimal 3 ya. Minimal 3. Oke. Oke, Mas Ani, ini udah cukup. Sudah ada yang masuk? Oh, udah ada masuk ya. Jawabannya yang dari chart ini. Ini adalah tipe-tipe reservoir tersebut. Tipe-tipe fluid characters. Oke, lanjut. Lanjut tentang risk and uncertainty analysis. Di petroleum industri, kita itu, dalam industri perminyakan, kita itu kerjanya adalah mengenerate revenue, mengenerate untung. Tapi masalah yang kita hadapi adalah suatu yang sangat kompleks, karena kita dealing dengan sesuatu yang di bawah sana, yang tidak bisa kita raba, nggak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Untuk membuat suatu decision, dilakukan berbagai macam analisa. Nah, salah satu analisa yang sangat penting dilakukan itu termasuk risk dan uncertainty ini. Sebagai definisi, risk itu adalah efek dari uncertainty terhadap suatu objektif. Untuk uncertainty sendiri juga ada definisinya adalah the state of being imperfect terhadap suatu informasi, atau informasi tersebut mempunyai value yang range, tidak fix. Jadi jika sesuatu yang tidak jelas itu impact terhadap objektif atau project kita, itu dinamakan risk. Ya kalau nggak impact, itu namanya tidak disebut risk. Bagaimana analisa risk uncertainty dilakukan dalam suatu project atau suatu studi? Itu dilakukan di dalam risk management namanya.
Di sana kita memikirkan uncertainty apa saja yang mungkin akan mempengaruhi objektif kita. Objektif itu target-target yang kita lakukan terhadap satu di lapangan. Contohnya kita akan memproduksi gas dari suatu lapangan, minimum gas in place-nya sekian supaya ekonomik. Nah, itu disebut objektif. Apa saja yang akan mengakibatkan volume gas tersebut mendapat gangguan. Sepertinya ada feedback ya. Mic-nya di mute. Ya. Oke. Kegunaannya itu adalah untuk mereduce hal-hal yang tidak baik terjadi. Karena uncertainty itu mengakibatkan biasanya selalu mengakibatkan hal yang jelek. Hal jeleknya yang tidak kita inginkan. Uncertain bisa juga memberikan hal yang positif. Tetapi secara revenue atau keuntungan itu sangat bagus, tetapi tidak bagus dari segi studi. Berarti kita tidak bisa mempredik apa yang kita studi tersebut dengan baik. Dalam risk management itu, koordinasi dan menginformasikan risk dan uncertainty tersebut adalah suatu keharusan. Makanya selalu dikoordinasikan dan dikomunikasikan, dimonitor ke semua tim yang terlibat. Berikut contoh dari bagaimana sekelumit proses melakukan studi risk uncertainty terhadap suatu parameter yang uncertain yang impact kepada perhitungan volume hidrokarbon in place. Perhitungan jumlah hidrokarbon, minyak atau gas di bawah sana pada saat permulaan. Dan itu kita lakukan sensitivitas terhadap kalau dia terjadi parameter yang kita lihat itu adalah hal yang paling jelek, apa impact-nya terhadap volume, kita plot di sini, dan jika kebalikannya value-nya lebih baik, apa yang terjadi terhadap volume tersebut. Di sini dicontohkan ada beberapa uncertainty yang telah kita pikirkan akan impact kepada studi kita. Salah satunya contohnya adalah rock quality, ada structure, ada thickness, ada posisi contact, ada gas saturation. Itu yang 5 parameter ini yang impact kepada perhitungan volume hidrokarbon in place kita. Fluid transmissibility, fault transmissibility, quiver connection, dan lainnya ini tidak impact terhadap hidrokarbon in place. Ini impact ke performance produksi nantinya. Makanya tidak muncul di sini datanya. Contoh kita ambil satu data tentang contoh thickness. Thickness di sini most likely, garis ini adalah garis most likely atau yang kita predik yang paling mungkin reservoir di bawah sana adalah seperti ini. Contohnya thickness itu 300 feet. Kita run, dapat hidrokarbon in place-nya A. Kemudian kita lakukan perkiraan paling jelek thickness reservoir yang akan kita dapat lebih kecil dari 300, itu mungkin sekitar 70 feet. Nah, kita run simulasinya, didapat impact pengurangan volume hidrokarbon itu berapa. Contohnya di sini, dia akan berkurang dari titik A tadi, yang titik most likely, akan berkurang sekitar 200-an BCF, atau 200 unit. Bisa oil atau gas, sekian. Nah, kita plot itu menjadi hal yang lebih buruk dari most likely-nya. Kemudian jika kita predik uncertain di thickness itu, kemungkinan juga kita bisa memperoleh thickness itu 400 feet, lebih tebal 100 feet dari most likely. Itu bisa terjadi. Dan kita run perhitungannya, didapat improvement dari dengan kenaikan thickness tadi. Itu diplot sedemikian rupa untuk memperlihatkan siapa yang paling gede impact-nya, dan siapa yang paling kecil impact-nya, dan berapa impact-nya. Informasi-informasi ini kemudian didokumentasi yang disebut risk matrix. Risk matrix itu adalah plot antara impact dari risk tersebut dan likelihood terjadinya risk tersebut. Jika likelihood-nya besar dan impact-nya besar, itu memasuki zona merah. Jika likelihood-nya medium dan impact-nya medium, itu masuk di zona kuning.
likelihood terjadinya kecil dan impact-nya kecil, itu masuk ke zona hijau. Contohnya di sini untuk rock quality mempunyai impact-nya sangat besar, dan kemungkinan likelihood keterjadinya juga gede, makanya kita plot di sini. Contohnya seperti ini. Dan itu kita dokumentasikan dengan sangat detail, dengan sangat bagus, dan disebarkan ke semua stakeholder yang terlibat dalam proyek tersebut. Jadi ketika proyek itu akan dilanjutkan untuk eksekusi, kita tahu jika uncertainty di situ terjadi, ini akan terjadi. Dan apa yang akan kita lakukan jika itu terjadi. Atau mungkin sebelum kita lakukan pengeboran, yang kita kontrol supaya itu tidak terjadi. Inilah gunanya. Jadi uncertainty analysis itu. Mungkin untuk detail bagaimana apa yang kita lakukan di sini, bisa satu webinar sendiri untuk risk uncertainty analysis ini. Lanjut ke kegunaan dari dynamic model. Oh ya, Pak Sani, Yes. maaf Pak, saya memotong. Ya. Waktu presentasinya sampai 14.30 ya Pak, setelah Oke, cukup yes. Pak? Cukup. Oh ya, oke. Makasih Pak, maaf cukup. Pak. Memotong. Sudah. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Alif. Forecasting ini adalah kegunaan dari dynamic model yang sudah kita bahas tadi. Itu adalah untuk memprediksi performance dari reservoir dan melihat keekonomian dari performance produksi tersebut. Forecast itu sendiri, simulasi itu dibuat di dalam frame uncertainty itu sendiri. Jadi uncertain yang sudah kita pikirkan tadi, kita buat sedemikian rupa. Jadi forecast yang kita buat, simulasi yang kita run, berdasarkan window uncertainty yang sudah kita punya. Contohnya di sini reservoir architecture. Size-nya, kita buat dari yang paling jelek sampai bagus, areal extension-nya dari jelek sampai bagus, nah, thickness, net to gross, demikian juga reservoir karakteristiknya, rock properties-nya, fluid properties-nya juga kita bikinkan range-nya. Dan itu kita run masing-masing. Nah, disinilah gunanya computation ability tadi berperan. Jika contoh seperti ini sekitar 10.000 run dari satu dengan berbagai macam development, kita range-nya kita dari paling jelek sampai yang paling bagus, kita run semuanya. Jika terbayang, jika satu run itu run 7 jam untuk 10.000, waduh, bertahun-tahun mungkin nggak selesai. Tapi kalau hanya sekitar berapa menit, run seperti ini, dapat dengan cepat kita dapat, dan kita sudah mendapat bayangan, oh, project ini akan bagus atau tidak. Berbagai macam development yang ada di sini, kita run sedemikian rupa, sehingga ekonomiknya juga langsung kita dapat. Berbagai macam aplikasi ada untuk melakukan itu. Kita plot juga most likely case di dalam range hasil ini. Most likely case itu adalah yang kita anggap atau sebagai reference case. Case di mana asumsi-asumsi kita the best, paling mungkin reservoir itu kayak gini berdasarkan data seismiknya, data sumuran, data logging, atau data produksi yang sudah ada, kira-kira kayak begini profile yang akan terjadi nantinya. Tetapi dengan uncertainty tidak tertutup kemungkinan juga lebih jelek dari itu, tapi bisa juga lebih baik dari itu. Disebutnya ini P10 itu posisi upside, case-nya upside, P90 itu posisi downside dari most likely. Suatu project disebut robust jika hasil-hasil yang kecil ini masih ekonomik. Jika suatu studi kita terhadap suatu lapangan atau suatu proyek pengembangan menghasilkan dengan hal-hal yang paling jelek profil seperti ini, dan kita run ekonomiknya masih ekonomik. Ekonomi parameter NPV-nya bagus, IR-nya bagus, di cost-nya nggak terlalu mahal, itu disebut project yang robust. Suatu company akan sangat senang dengan project model seperti itu. Jadi most likely-nya akan, apapun yang terjadi lebih jelek dari most likely, masih untung. Ada beberapa case yang ini tidak ekonomiknya mungkin di downside ini mungkin sudah tidak ekonomik. Nah, itu apakah tetap akan di-execute atau tidak tergantung kepada profile risk dari company tersebut. Oke, ini sudah masuk ke slide terakhir. Saya coba summary-kan pembicaraan kita hari ini. Static model itu adalah physical characteristic frame dari si reservoir.
Sedangkan dynamic model adalah the dynamic of the content itself. Goal-nya adalah untuk mempredik field performance dari berbagai macam strategi produksi, strategi development. Dan di industri perminyakan, oil, air, gas field development project adalah suatu project yang terintegrasi, effort dari semua orang, tidak satu keilmuan saja. Geoscience, teman-teman geologis, geofisis, petrofisis, semua masuk di sini, reservoir engineering, pedestrian engineering, facility engineering, computer science, seperti yang disebutkan tadi, teman-teman dari ekonomi juga terlibat di situ. Kemudian juga disimpulkan dengan modern day computation technology telah membuat perhitungan-perhitungan di reservoir model ini menjadi lebih efisien. Juga perkembangan di algoritma matematik solver juga semakin canggih. Ada beberapa simulator yang sudah mengapply itu, membuat run yang kompleks bisa dengan sangat cepat. Belum lagi dengan machine learning atau artificial intelligence sekarang juga sudah mulai banyak di-apply dalam beberapa studi yang mempercepat studi kita. Seperti untuk proses history match, itu bisa memanfaatkan proses machine learning, sehingga simulasi tidak perlu dilakukan ratusan ribu, tapi cukup hanya beberapa ribu sudah ketahuan matchingnya dengan cepat. Begitu kira-kira pengenalan tentang dynamic model, suatu kegiatan di industri perminyakan kepada teman-teman student geoscientist, audiens saat ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke Q&A. Silakan Alif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran Pak saya? Yes. Terima kasih kepada Pak Sani sama Pak Indra atas pemaparannya, juga dari teman-teman UI atas kesempatannya untuk boleh ikut belajar. Saya Aditya Prasetyo dari fresh graduate dari Trisakti untuk Petroleum Engineering. Pak, saya punya 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama mungkin terkait simulasinya. Jadi seperti ini Pak. Pada proses reservoir characterization, misalnya seperti misalnya penentuan rock type atau rock region, itu kan terdapat banyak metode ya Pak untuk penentuan rock type ya, misalnya ada FZTRKI, HFU, kemudian metode-metode lainnya. Nah, artinya kan kita bisa menghitung hal tersebut, menghitung penentuan rock type-nya dengan berbagai metode, dan hasilnya mungkin bisa berbeda. Nah, dari perbedaan itu Pak, misalnya gimana sih Pak penentuan metode rock type yang paling tepat atau optimal untuk digunakan di dalam model? Nah, apa indikatornya? Sama apakah memungkinkan kalau misalnya di dalam model terdapat beberapa jenis metode rock type, misalnya dari region 1 metode rock type-nya ini, region 2 metode rock type-nya ini, atau seperti apa? Itu pertanyaan yang pertama, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua itu terkait history matching, Pak. Jadi terkait proses history matching ini, saya pernah mengerjakan sedikit project terkait history matching dari suatu struktur, Pak. Nah, terdapat beberapa sumur itu yang relatif sulit untuk matchingnya. Relatif sulit untuk matchingnya ini, padahal sudah misalnya diberikan aquifer dan parameter-parameter lain sudah coba di-adjust. Tapi kita nggak adjust parameter statik. Ketika kita coba double check datanya, Pak, ternyata di beberapa sumur yang nggak matching ini, kita nggak punya data log, sehingga parameter-parameter yang sifatnya porosity, permeability, itu bukan parameter yang bersifat certain, artinya dari data log analysis ataupun core analysis. Nah, ketika deal dengan kondisi seperti ini, Pak, apakah dari sisi dynamic boleh mengubah parameter statis seperti permeability dan porosity-nya? Karena khawatir mengubah kondisi statisnya itu sendiri, dan apabila memang diperbolehkan, sebenarnya seberapa besar sih range yang diperbolehkan untuk mengejar si history matching tadi. Terima kasih Pak, itu saja. Oke, saya coba jawabnya. Yang pertama tentang rock typing tadi Pak. Rock typing pengaruhnya terhadap simulasi ya? Iya Pak. Iya. Rock typing ini sangat berpengaruh ke fluida movement, karena seperti yang di slide Mas Indra tadi, quality dari reservoir itu mulai dari yang bagus sampai yang jelek itu sangat berpengaruh ke movement fluidanya. Seberapa pengaruhnya
seakurat mungkin sangat baik. Tetapi biasanya kalau makin akurat, makin granularity makin tinggi. Itu tadi yang proses terjadi di upscaling. Jadi kita mencoba run pertama itu mungkin kita sedekat mungkin dengan informasi yang dari static model ya. Kemudian kita coarsing modelnya, kita lam beberapa rock typing tadi, dan dilihat apakah masih memberikan performance yang sama. Kalau masih sama, oke, kita go ahead. Kita lanjutkan prosesnya. Karena kita menang di waktu. Tapi kalau jika sudah sangat salah, jadi contohnya jadi rock typing 1, rock typing bagus, jadi makin banyak, jadi over prediksi kita. Nah, itu berarti tidak bisa, kita kembali lagi. Lebih ke seberapa besar granularity yang pengen kita capture. Dan pasti itu related ke impact terhadap performance ya. Lebih ke sana. Mungkin ada teman-teman dari geoscientist yang bisa membantu juga nanti untuk jawaban ini. Saya langsung ke jawaban kedua dulu aja ya. Tentang history match jika tidak punya data ya tadi ya. Atau merubah statik. Idenya memang begitu, karena yang kita punya pada saat kondisi awal itu masih berupa asumsi, sebenarnya asumsi, walaupun sudah dari data-data akuisisi ya, data dari sumber, tapi masih berupa akuisisi juga, masih berupa prediksi, asumsi. Data sebenarnya lah yang akan kita jadikan acuan. Data sebenarnya itu didapat dari profil produksi. Produksi itu ya tidak bisa bohong, dia hukum fisikanya seperti apa di bawah sana, seperti apa dia akan muncul di atasnya. Suatu seperti ban truk dengan ban sepeda, kemampuan melepaskan anginnya akan sangat berbeda kan jika kita lepasin bersamaan. Demikian juga dengan produksi dari reservoir ini. Reservoir ini menunjukkan produksi yang lama, nggak diplit-diplit. Tapi di simulasi statik, kalau kita run dinamiknya, setahun sudah kelar, udah mati sumbernya. Oh, ini udah 5 tahun masih produksi. Oh, berarti ada yang miss nih. Gitu. Jadi, contohnya seperti ban sepeda, berarti jumlah volume angin dalamnya kecil kan? Sebenarnya mungkin ini seperti ban truk. Volumenya gede nih di bawah. Nah, kita lihat lagi, apa yang membuat volume tadi kok model 1 tahun udah mati. Mungkin ada fault yang sealing. Sebenarnya ada gas dari tempat lain yang masih masuk ke reservoir tersebut. Atau fault itu tidak sealing. Atau permeability-nya ada yang bagus. Jadi pergerakan dari tempat lain itu lancar. Nah, itu kita langsung rubah di dynamic model. Kita rubah langsung saja. Jadi masih dalam within perhitungan yang benarnya. Contohnya porosity, tidak mungkin kita bikin porosity 80%, enggak. Masih dalam norma fisik batuannya masih within range ya. Biasanya itu kita diskusikan dengan geoscientist. Dan kita update di dalam modelnya, kita run sampai perubahan-perubahan itu matching. Oke, kita sekarang sudah bisa mempredik benar nih 5 tahun dengan model yang kita update, produksi yang 5 tahun itu bisa match. Gas ini bisa produksi 5 tahun, yang tadi model mati 1 tahun, sekarang 5 tahun masih hidup. Nah, itu kita informasikan balik ke teman-teman geoscientist. Mereka akan melihat, oh mungkin ya, ini fault tadi emang nggak sealing nih. Nah, informasi tersebut bisa merubah statik. Karena kita punya bukti valid sekarang performa produksi. Kalau yang model inisial kita kan hanya berdasarkan imaging, berdasarkan logging, itu kan berdasarkan perkiraan kan, berdasarkan sensor-sensor. Kalau ini udah berdasarkan data actual, berapa yang mengalir ke atas. Itu kira-kira. Oke, balik ke pertanyaan satu tadi, ada yang bisa mau nambahin? Saya ingin nambahin ke poin yang kedua ya. Jadi pertanyaannya kan, seberapa dalam history matching, seberapa jauh kita bisa tweaking gitu ya, range-nya gitu kan, yang acceptance gitu kan. Ini mungkin ini dari Mas Adi ya, ini pertanyaannya bagus banget gitu kan. Jadi ada kecenderungan dari teman-teman biasanya untuk membuild sebuah simulation model itu biasanya menggunakan deterministik satu aja gitu kan, yang kita anggap yang paling mewakili gitu. Tapi harus diingat gitu kan,
bahwa subsurface itu sebenarnya incomplete picture gitu kan. Kita bisa name it mulai dari seismic, cara the way kita menginterpretasi structure, terus juga faultingnya, nature-nya, apakah dia sealing, baffle atau open, terus juga distribusi reservoir property-nya sendiri, which is seperti permeability. Kita tahu bahwa data-data tersebut tuh biasanya sangat limited sekali gitu kan. Mungkin tadi yang Mas Hani sempat touch itu yang bagaimana range dari sebuah forecast itu bisa sangat lebar sekali gitu. Itu sebenarnya mencerminkan bahwa sebenarnya kita dealing dengan uncertainty gitu kan. Ada kecenderungan yang saya lihat gitu ya di oil company, biasanya mereka hanya build satu model deterministik yang sangat detail, jadi itu cumbersome ya kalau saya lihat gitu kan. Jadi ada kecenderungan tidak mau revisit lagi ke yang basic, misalnya seismic interpretation-nya gitu kan, dari sisi structure-nya, faulting-nya. Ada kecenderungan itu dianggap sebagai yang paling valid gitu dari sisi model gitu. Padahal kita tahu bahwa subsurface itu selalu dealing dengan uncertainty. Nah, seberapa jauh kita bisa tweaking, seperti contohnya tadi Mas Adi udah touch sedikit, seperti permeability. Permeability kita misalnya dapat dari core, kita dapat juga dari well test, kita tahu bahwa kita dealing dengan cuman let's say range-nya 100 milidarcy. Jadi kita nggak akan mungkin men-tweak sampai let's say untuk butuh supaya matching dia production rate-nya sampai di berapa tadi, misalnya let's say harus 1 darcy gitu. Itu mungkin kita harus bertanya lagi gitu. Ini kenapa bisa harus membutuhkan sedemikian besar gitu. Let's say hampir 10 kalinya gitu kan. Ini waktu yang baik untuk kita revisit lagi, ini apakah ada data yang belum kita capture dan segala macamnya gitu. Saya juga pernah dulu sempat ada satu project gitu kan, secara static volume, let's say ada sekian BCF volume gitu ya, gas. Tapi setelah masuk ke dalam dynamic, ini performance-nya jatuh sekali gitu. Tadi Mas Anies sempat bilang juga ya, ini jatuh sekali gitu, decline cepat gitu kan, nggak matching gitu. Akhirnya kita revisit lagi, ternyata secara peta, secara struktur, ini harusnya dibutuhkan lebih banyak lagi, lebih besar lagi gitu. Mungkin itu Mas Adi, semoga bisa menjawab. Baik Pak, terima kasih untuk pemaparannya. Berikutnya ada Adi ya? Ya, untuk selanjutnya Mas Adi Januardi, jika ingin bertanya bisa unmute mikrofonnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Sani, Kak Indra, dan teman-teman semua. Saya Adi Januardi dari Geofisika Reservoir UI, angkatan 2016. Singkat aja yang saya ingin tanyakan, studi ke depannya untuk reservoir modeling atau characterization ini tuh kira-kira ke arah mana ya? Kalau dilihat dari peran geofisicist. Terus yang kedua ingin menanyakan untuk dynamic modeling itu apakah kita melakukan hanya sekali saja saat development stage atau dalam beberapa periode kita melakukan beberapa kali untuk pembaruan si modelingnya itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Oke, pertanyaan tadi yang pertama tentang geofisicist, feature untuk ya, geofisicist gitu ya? Ya, studi ke depan untuk si reservoir reservoir modeling dan characterization kalau dilihat dari peran geofisicistnya. Oke. Mas Yayat kayaknya ya nih ya? Oke, Mas baik. Yayat? Nah. Imam masih ada? Imam? Oh ya. Mas. Boleh, Mam. Imam dulu. Ya, silakan, Mam. Jadi Mas Adi ya, Mas Adi ya. Ya. Peran dari geofisis ya dalam dynamic modeling ya. Kedepannya. Iya, Pak. Iya, Mas ya. Benar nggak? Iya, Pak. Untuk
apa sih sebetulnya pengen tahu kalau dari reservoir modeling dan KFTS ini. Suara saya terputus-putus ya? Halo? Suara saya kedengeran? Halo? Oke, lanjut Mas ya. Coba. Iya ya. Oke, mau Imam atau saya dulu? Ya. Saya Oke, dari saya dulu ya. Kalau gitu karena mungkin Mas Imam Suaranya putus-putus ya. putus ya. Ya, oke. Iya betul. Tadi ya mengenai bagaimana perkembangan reservoir karakterisasi ke depannya, khususnya ya kita lihat dari secara geofisis dulu ya. Sekarang semakin ke sini teknologi untuk seismik akuisisi juga berkembang sangat cepat. Dengan teknologi-teknologi tersebut tentunya data kualitinya semakin bagus. Jadi kedepannya kita semakin terbuka secara geofisis, berkesempatan menggunakan data seismik yang high density, azimuth, ya. Beda dengan dekade-dekade ke belakang di mana data seismik sangat terbatas. Kedepannya data-data seismik yang mutakhir dengan wide azimuth, high density, tentunya memerlukan kapasitas compute juga yang cukup bagus ya. Seperti tadi Pak Sani, Pak Indra menjelaskan di simulasi reservoir pun memerlukan compute power yang cukup tinggi, begitu pula ya. Nah, dengan disupport dengan perkembangan teknologi compute power sekarang berkembang juga baik di processing maupun di reservoir karakterisasi ke depannya ya, dan sekarang sudah mulai juga diaplikasikan machine learning ya, sudah mulai diterapkan, dan robustness atau hasil dari perkembangan teknologi ini cukup banyak membantu. Kalau zaman dulu misalkan kita membuat model dari reservoir properties kita misalkan cuma 1-2 model, sekarang kita juga bisa banyak membuat model-model yang kemungkinan bisa kita prediksi. Jadi sekarang itu ke arah stokastik, statistik dengan big data sudah bisa diaplikasikan, dan kedepannya mungkin prosesnya dengan support dari kemampuan komputasi dan implementasi algoritma yang lebih bagus akan lebih hasilnya cukup bagus juga. Ya gitu. Penjelasan sementara dari saya. Silakan kalau memang masih ada diskusi. Mas Ani, silakan. Saya tambahkan ya Mas Yat ya. Mas Ani bisa tolong slide-nya Mas yang tentang reservoir modeling. Reservoir modeling yang ya, Mas. Workflow. Yang ada geofisik, ya betul. Share dulu ya. Ini. Iya, terima kasih Mas Ani. Nah, ini kelihatan jelas ya sekarang di mana posisi dari geofisik. Pertama, kedepannya yang pertama adalah tentu saja struktural model ya. Struktural model itu hanya untuk membuat kerangka wadahnya, tapi geofisik juga geofisik juga bisa membantu dalam karakterisasi reservoir, karena di dalam modeling ini dibutuhkan porosity model sebetulnya, seperti ini yang di bawah ini ya. Jadi metode-metode advance geofisik seperti inversi, jika nanti datanya sangat mendukung, itu bisa kita membuat sebaran dari porosity. Jadi predicted porosity dari seismik itu seperti apa ya? Nah itu nanti kita diskusikan dengan geologi, sehingga nanti ada tuh penyebaran porosity sebagai input dari geofisik. Salah satu yang paling mudah itu dari geofisik dalam membangun bersama
reservoir modeling. Paling itu ya Mas Adi ya. Di samping dari yang paling utama adalah struktural modelnya. Struktural model ini tidak hanya depth structure, tetapi juga deformasi-deformasi di dalam struktur tersebut, di dalam horizon tersebut. Contohnya adalah fault. Nanti bisa dikarakterisasi oleh geophysics, apakah fault ini major, apakah silly, apakah hanya bubble, atau hanya barrier saja. Jadi itu dari strukturnya, kemudian dari reservoir karakteristiknya sendiri. Jadi ada dua porsi geophysics untuk membangun reservoir modeling. Itu Mas, kalau itu tambahan dari saya. Ya, cukup Mas Ani. Oke, ada teman lain yang mau menambahkan? Ya, ini Arso Isworo. Saya kebetulan background saya geologis, bukan geofisicist. Tapi saya juga banyak terlibat di interpretasi seismik. Jadi yang ingin saya tambahkan adalah, jadi benar apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, Pak Yayat, Pak Imam, untuk porsinya geofisicist dalam reservoir modeling itu, pertama adalah untuk penentuan struktur, interpretasi struktur. Terus yang kedua adalah untuk properti dari si reservoirnya. Tadi Pak Imam ngasih contoh porosity. Yang ingin saya tambahkan, sebenarnya providing kalau si seismic datanya itu bagus, sebenarnya kita juga bisa pakai seismic data itu untuk mengetahui saturasi dari reservoirnya. Jadi saturasi dari hidrokarbon di reservoir. Dan kalau ini bisa kita lakukan, dan ini sudah banyak dilakukan di banyak tempat, dan ini kalau bisa kita lakukan secara periodik, ini yang disebut sebagai 4D seismic. Jadi seismik yang dilakukan, posisi seismik yang dilakukan secara berkala dengan rentang waktu tertentu untuk mengetahui pergerakan saturasi dari reservoirnya, saturasi hidrokarbon dari reservoirnya pada saat dia diproduksi. Jadi ini akan sangat membantu nantinya untuk membuat simulasi reservoir yang jauh lebih presisi. Itu aja tambahan dari saya. Oke. Pertanyaan kedua apa tadi, Mas Adi? Oh ya. Yang kedua, saat melakukan dynamic modeling, apakah hanya dilakukan ketika saat development stage saja atau dalam beberapa periode tertentu kita melakukannya berkali-kali agar mendapatkan dynamic model yang lebih robust? Tidak. Jawabannya tidak dilakukan di masa inisialisasi awal saja, di masa development. Model itu kita buat inisialnya memang di saat-saat seperti ini, sebelum di develop. Tapi itu disebutnya inisial model. Nah, waktu operate, setelah kita data produksi, model itu terlebih dynamic model akan terus kita bawa dan kita update. Dan seperti slide ini, update yang kita lakukan di dynamic model itu kita informasikan kembali ke static model, sehingga static model pun kita juga mempunyai karakter yang sama dengan yang di dynamic model. Matching, sync lah istilahnya model tersebut. Jadi tidak hanya sekali. Itu suatu proses looping, kerjaan yang loop. Ya, gimana? Mas Adi? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih Pak Sandi. Ya, Mas saya tadi menyinggung dikit tentang adanya machine learning di pekerjaan geofisicist. Ya, itu masih bukan berarti peranan geofisicist akan hilang. Peranan manusia di situ masih akan tetap perlu. Machine learning ini saya lihat hanya akan membantu di mempercepat perhitungan. Jadi harusnya tidak khawatir lah ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, teman-teman masih ada yang ingin bertanya?
Faisal ya. Ada ya yang Oh iya, ada yang di chat ini Pak. Coba Faisal di unmute. Ya, silakan naik. Permisi, apakah terdengar? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya, Pak, ketika dalam satu lapangan itu kan masih baru terdapat satu bola production, itu masih buka lapangan baru nih. Kemudian sedangkan dalam simulasi atau history matching itu kan harus membandingkan data predik dan data observe, Pak. Nah, itu bagaimana kita bisa mempredik dengan akurat ketika kondisi well itu masih minim pada satu lapangan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu, apakah ada perbedaan dalam pekerjaan reservoir engineer ketika melakukan modeling reservoir pada single porosity matrix dan dual porosity dalam artian matrix dan fracture? Jika ada, mohon penjelasannya, Pak. Ya, itu aja, Pak. Terima kasih. Oke. Ketika hanya satu lapangan baru punya satu sumur. History match tetap bisa dilakukan, tapi tingkat akurasinya hanya untuk sekitar sumur tersebut saja. Jadi daerah kurasan sumur tersebut hanya mencakup daerah yang terkuras oleh sumur tersebut saja. Akurat untuk daerah tersebut. Kalau dibilang akurat untuk seluruh lapangan, belum. Karena data yang tidak terkuras atau drainage areanya tidak impacted oleh sumur tersebut, kita nggak bisa predik. Masih berupa data inisial yang kita punya. Masih seperti itu. Jadi memang makin banyak sumurnya, makin bagus data history match. Nah, itu berlaku di sini. Berarti harus yakin terhadap static modelnya juga ya, Pak ya? Udah harus Iya, yakin betul. benar dulu. Itu yang makanya kita sebut most likely tadi. Most likely yang kita percaya paling dekat memimik kondisi di bawah sana. Tentu berdasarkan informasi-informasi yang kita punya dari data-data akuisisi yang sudah kita lakukan. Oke, thank you. Yang kedua, pekerjaan RI ketika melakukan single dan dual porosity apakah berbeda? Berbeda. Di simulasinya sendiri, di simulator aplikasi itunya sendiri, itu ada treatment khusus untuk dual porosity ini karena matrix dan fracture itu mempunyai karakter yang sangat berbeda. Fracture itu seperti pipa, matrix itu yang mengikuti hukum-hukum pergerakan fluida di dalam porus. Nah, sementara fracture seperti pipa. Jadi itu di approach-nya hal yang berbeda. Makanya hasilnya juga berbeda. Untuk yang fracture sendiri kan itu kan itu Pak, ada yang modeling dia permeability-nya ada I dan J, kemudian ada, kalau nggak salah saya baca tuh ada yang IJK. Nah, itu bagaimana kita bisa menentukan apakah kita bisa menggunakan function yang IJ atau IJK gitu? Itu apakah dari RI-nya sendiri atau static model, Pak? Biasanya dari RI-nya sendiri. Terlebih lagi fracture buatan ya, itu kita membuat grid sel tersendiri yang memimik si fracture tersebut, karakter si fracture tersebut. Jadi beberapa IJK sel tersebut, contohnya ada fracture sepanjang 100 meter. 100 meter itu kita mimik di modelnya mempunyai karakter seperti itu, mungkin punya 20 darcy atau berapa, yang sangat bagus gitu ya, karena udah lowong aja atau diisi cairan fracture sand itu. Jadi di dual model dual porosity simulation itu akan ada di sana. Kalau misalkan untuk natural fracture-nya juga sama ya Pak? Maksudnya untuk natural fracture baru kita dapat informasinya dari teman-teman geoscientist karena mappingnya dari sana. Dan itu jika bisa sampai ke gradingnya itu juga semakin sangat bagus. Jadi kita tinggal meng-apply parameter yang cocok untuk ukuran fracture tersebut, karakter fracture tersebut. Karena udah bentuk grid kan, tinggal di-assign propertinya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, berikutnya Arifin ya. Oke, silakan Arifin.
Pak. Ya, silakan. Mau bertanya, apakah profil itu datanya juga akan digunakan untuk proses pemodelan statik atau dinamik model, Pak? Seismic wire profile itu apa ya? Seismic wire profile itu saya pernah bikin itu seismik yang apa itu receivernya itu di dalam sumur, Pak. Gannya di atas. VSP, maksudnya Mas. VSP, oke. Oh, itu namanya VSP seismic wire profile. Well kali ya, bukan wire. Vertical seismic profile VSP. Iya. Oke. Wire, oke. Apa kalau salah? Juga akan digunakan dan dibandingkan dengan seismik sebelum eksplorasi. Data seismik profile untuk data simulasi. Gimana tuh Mas ya? Dibandingkan dengan seismik sebelum eksplorasi? Ya. Baik, Mas Arifin. Oke, saya mulai mencoba menjawab dengan sebenarnya ya VSP itu ada berbagai macam juga ya. Apakah tujuannya hanya untuk mencari time depth relationship, ya time depth function, ya itu bisa juga dinamakan check shot ya. Itu survei VSP juga. Tapi spesifik untuk targetnya time depth function. Kemudian juga VSP bisa berupa 3D VSP atau dia juga hanya untuk tujuannya sebagai dari wellbore traces untuk membantu sintetik seismic well tie. Nah kalau misalkan Mas Arifin punya datanya untuk time depth relationship saja, itu digunakan untuk geophysicist ketika dia menggunakan misalkan volume seismik dalam time, ya, untuk mengkonversi dari domain time ke domain depth saja. Itu kalau berupa datanya time depth relationship saja. Nah, kemudian kalau Mas Arifin punya 3D VSP, ya 3D VSP itu sebenarnya hampir sama dengan seismic surface dan hasilnya berupa image juga, cuma terbatas di sekitar sumur saja ya. Nah kalau misalkan berupa 3D VSP, jadi Mas Arifin bisa menggunakan data tersebut sebagai 4D seismik yang tadi Pak Harso jelaskan, tapi areanya cakupannya hanya di sekitar sumur saja itu Mas Arifin. Boleh kalau Mas Arifin masih punya unek untuk yang mau ditanyakan untuk memperdalam masalah ini, Mas. Alhamdulillah. Silahkan, Pak. Itu bisa agak banyak dilakukan. Maaf, ini suaranya putus-putus, jadi nggak kedengeran sama saya, Mas. Ditulis saja Arifin di chat. Ya. Ya, Pak. Siap. Apakah bisa menjawab tadi pertanyaan Mas Arifin dari penjelasan saya atau masih perlu ditambahkan lagi? Oke, sudah bisa katanya. Mas Andi silakan lanjutkan lagi. Oke. Berikutnya itu Anindya mau bertanya atau mic-nya kebuka? Maaf Pak, mau motong. Yes, silakan. Halo. Sudah. Ya, terima kasih ya. Sebelum saya tutup, saya mau tadi agak sedikit mereview. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang bagaimana sih pekerjaan dari seorang reservoir engineer. Salah satunya adalah dynamic modeling yang tujuannya untuk memodelkan laju air through porous media. Dan juga tadi saya juga tahu kalau oil and gas field development itu sebuah project yang terintegrasi dari banyak bidang, nggak cuma reservoir engineer aja, ada geoscience, reservoir engineer, production engineer, petrophysics, facility engineer, computer science, dan juga economics. Dan yang terakhir, seiring berkembangnya waktu,
komputasi teknologi itu juga membantu dunia oil and gas dalam mengolah data yang tadinya lama menjadi lebih efisien. Mungkin itu saja dari saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sani dan juga Bapak Indra dan juga kepada Geotama karena sudah meluangkan waktunya untuk men-sharing ilmunya pada hari ini. Saya atas nama Alif Fadli undur diri dulu dan mengucapkan terima kasih.